Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Gubernur, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Haji Dharma Budi SH STMT, Asisten 2 Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan. Terima kasih atas kedatangannya Bapak. Kemudian yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Sutopo MSI, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Matur nuwun Bapak. Saya ini matur nuwun ya. Terima kasih Bapak. Ini lokal kontennya sangat kenceng sekali. Jadi kalau saya agak medok-medok Jawa ya dimaklumi. Kemudian yang terhormat Ibu Fitriana Esos MSI, Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan. Terima kasih Ibu. Yang terhormat Bapak Ruhman Basori MA, Kasubdit Ketenagaan Kementerian Agama Republik Indonesia. Terima kasih Pak Ruhman. Kepala Biro AKK Bapak Dr. Jumali Iswati MM. Terima kasih Bapak. Kemudian yang saya hormati juga Cik Male, manggilnya Cik Male. Yang terhormat Ibu Nirmala SIP MSI, ya. Kepala Perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang. Kemudian Ketua Panitia Dr. Anissa Listiana MHU. Kemudian juga para kepala perpustakaan yang hadir di sini. Saya mungkin absen dulu dari Sulawesi, silakan mengacung. Sulawesi. Kemudian rombongan dari Sumatera Barat. Kemudian Sumatera Utara. Kemudian dari Aceh. Dari Madura. Belum datang. OTW. Kemudian Pekanbaru. Kemudian dari Jawa Barat. Jawa Tengah. Jawa Timur. Bonek. Lampung. Ya, yang belum disebut silakan mengangkat tangan. Ambon. Kalimantan ya. Anaknya di Kalimantan ya. Mana kuil terbesar? Baik, jadi begitu Bapak dan Ibu, kita biasanya memang berkumpul dalam Asosiasi Perpustakaan Perguruan Tinggi Islam. Kita
Asosiasi Perpustakaan Perguruan Tinggi Islam adalah wadah bagi para pustakawan, bagi perpustakaan untuk saling bersinergi, saling berbagi, membangun kekuatan bersama, ya, sehingga kita semua bisa berdaya. Banyak hal yang sudah kita lakukan di APIS. Tagline-nya adalah caring, sharing, inspiring, empowering. Jadi banyak orang yang menganggap bahwa pustakawan, perpustakaan itu masih dipandang sebelah mata. Tetapi insya Allah dengan kita bersama seperti ini, kita akan berbuat bersama-sama untuk memajukan institusi kita masing-masing melalui kekuatan riset, ya. Melalui kekuatan riset kita saling memberi kekuatan sehingga mau perpustakaan kecil maupun perpustakaan besar, kalau ada persoalan, kalau diselesaikan secara bersama-sama, maka semuanya terasa lebih mudah. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih, ya, kepada provinsi, pada Bapak Gubernur yang sudah memfasilitasi acara ini, juga kepada UIN Raden Fatah Palembang yang sudah juga memfasilitasi acara ini sedemikian megah dan meriah. Gala dinner ini dimaksudkan untuk beramah tamah. Jadi mungkin tidak resmi-resmi amat, nanti kemudian kita bisa saling berkomunikasi, baru kemudian besok yang itu merupakan acara serius yang kita akan membahas rencananya analisis jabatan pustakawan yang di perguruan tinggi ini masih belum ada slotnya, sehingga teman-teman pustakawan ini kalau nantinya menjadi pustakawan utama harus pindah. Nah, ini ternyata ketika kita lihat di Kemenristek Dikti, ternyata bahwa di perpustakaan ini belum ada mejanya. Seandainya sudah ada mejanya, maka itu bisa. Nah, contohnya Pak Haji Dr. Toar, kawannya Pak Ustadz Somad. Ini ternyata sudah bisa pustakawan utama di UIN Riau. Tepuk tangan. Jadi nanti kita akan mencontoh Pak Tawar ini bagaimana kok bisa pustakawan utama. Nanti kemudian masing-masing dari kita akan kita bagi untuk melakukan analisis jabatan, sehingga hasilnya nanti kami akan ajukan lewat Pak Ruhman di Kementerian Agama, sehingga itu kemudian bisa ditok, sehingga pustakawan utama dan analisis jabatan lainnya bisa secara resmi ditok oleh Kementerian Agama. Amin. Banyak isu-isu menarik yang diantaranya adalah struktur organisasi. Jadi utang-utang begini Pak, kita nggak punya sekretaris, nggak punya bendahara, adanya kepala perpustakaan saja. Nah, itu yang sesungguhnya sedang kita perjuangkan supaya kemudian statuta itu bisa dibenahi sehingga struktur organisasi perpustakaan itu bisa dilengkapi. Bayangkan kami di pustakawan di perpustakaan perguruan tinggi itu melayani banyak orang, tapi masih ada loh yang perpustakaan perguruan tinggi itu pegawainya cuma 3 orang. Masih ada satu orang juga ada tuh, malah ngaco tuh 1 orang. Nah, ini nanti kita akan saling benahi, semoga kemudian ini akan menjadi jalan buat saya kami ini selalu di mall Pak sama Pak Ruhman. Pak Ruhman ini selalu mendampingi kita sehingga nanti lambat laun kondisinya akan semoga lebih baik. Dan beliau, Bu Evi, Pak Ruhman dan Bu Evi selalu mendampingi kita, menemani kita berjalan sehingga semoga kemudian kebijakan akan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Karena sesungguhnya ketika sebuah perguruan tinggi itu akan mempunyai misi untuk world class university, maka salah satu indikatornya adalah riset. Nah, ketika
berkata riset, maka yang ada itu harus dimulai dari perpustakaan. Mana mungkin sebuah riset itu akan bermutu kalau koleksi yang ada di perpustakaan begitu-begitu saja, kemudian layanan di perpustakaan begitu-begitu saja, karena sesungguhnya seperti yang sudah kita dengung-dengungkan, perpustakaan bukanlah pendukung dari Tridharma Perguruan Tinggi, tetapi perpustakaan adalah bagian integral dari Tridharma Perguruan Tinggi. Banyak sekali nanti yang akan kita bicarakan dan semoga nanti akan membuahkan suatu hasil yang maksimal, dan bersama kita bisa. Kalau kita mengalami kesulitan itu sendirian dan kita akan mengatasinya sendirian, itu akan susah. Tetapi dengan bersinergi, insya Allah semua kita bisa atasi. Begitu sambutan dari saya. Matur nuwun, terima kasih sekali ya kepada UIN Raden Patah, juga kepada Gubernur Sumatera Selatan. Terima kasih. Saya sebenarnya mau berpantun, tetapi tidak bisa yang keluar basa Jawa. Nanti kita akan berpuisi. Baik, sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selaku kami doakan kepada Bapak kami persilakan. Ya. Izin Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita banggakan dan kita muliakan ini Pak Gubernur, yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Sekda. Yang sama-sama kita muliakan juga ini Pak asisten ya, sudah. Tadi apa saya sebutkan? Itu doa saya. Pak, ini gurunya para profesor. Pak Ruban Maskur ini adalah orang yang membentuk profesor. Beliau walaupun kasus di ketenagaan adalah orang yang menghasilkan profesor di perguruan tinggi. Di Palembang sudah itu Ibu Dr. Lazibah ya, Ketua Asosiasi, ketuanya Bapak yang dulu semuanya. Omahnya. Ya barangkali ya kepala dinas ya, ini Provinsi Sumatera Selatan, sudah itu dinas perpustakaan, Bapak dan Ibu semua yang barangkali tidak saya sebutkan satu persatu, dan seluruh yang hadir di sini tadi sudah diabsen, ternyata dari seluruh Indonesia. Encik Mala ini nggak laporan ke saya kalau yang akan hadir itu seluruh Indonesia, karena kemarin Sumatera baik. Tapi ternyata ini sampai juga ke gubernur, gitu. Maka Bapak Gubernur menyambut dengan baik kehadiran kita semua. Ya tentu alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan taufik dan hidayahnya pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita bertemu di ruangan ini dalam kondisi sehat walafiat, dan tak lupa kita sambut dengan selawat dan salam teriring pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu asosiasi yang saya hormati, ya kami mengucapkan yang pertama adalah ya terima kasih. Kami sudah dipilih dari setiap perguruan tinggi itu menjadi tempat temunya ibu dan bapak di sini. Nah kami dalam hal ini Pak Gubernur perlu saya sampaikan gitu, UIN Raden Patah Palembang ini ada sekitar 48 prodi Pak Ibu. Alhamdulillah itu dari 48 prodi itu kita 94% akreditasinya itu unggul dan baik sekali. Itu adalah itu kriteria 9 ya, kata orang di PT, kalau dia baik sekali itu adalah kriteria 7. Dalam zaman dulu ya Pak. Jadi salah satunya juga yang tempat Bapak dan Ibu ini, jadi saya sangat bangga Bu,
Dan ibu kayaknya nggak salah pilih juga gitu Pak Gub. Kalau di sini ini kan dijadikan tuan rumah karena akreditasi perpustakaan kami ini A. Saya bilang dengan Pak gimana? Ya jangan kuat sampai A itu, masih ada akreditasi yang lain. Apa? Akreditasi internasional. Karena kami punya visi Pak Gub, cuma 3 kata kami ini punya visinya. Pertama itu adalah ingin mencetak generasi muda mendatang itu adalah orang yang berkarakter Islam, berwawasan kebangsaan, berstandar internasional Pak Gub. Dan kami menuju ke sana. Jadi kami sudah berkarakter Islami, itu memang tujuan utama. Berwawasan kebangsaan, kami WU Metre dan lain sebagainya memang sudah mulai setara katanya dari dengan UIN yang terbesar. Kami sudah mulai setara, artinya salah satu perpustakaan ini akreditasinya A, gitu. Prodinya juga A, gitu. Dan kami, ya mohon maaf ini saya harus sampaikan Pak Gub, ada program dari Kementerian Agama itu, ada yang namanya double degree. Tahun ini cuma ada 5 Pak Roban yang ditetapkan sebagai penyelenggara. Yang pertama itu Aceh, mana Aceh? Aceh itu. Yang kedua adalah Palembang. Yang ketiga adalah Makassar ya, Mataram. Yang keempat adalah Bandung. Yang kelima Surabaya. Jadi kami ya nggak tahu apakah kami dipilih itu karena baik, tapi saya yakin kami baik. Karena kenapa? Karena kami sudah menuju go internasional. Jadi kami sudah banyak melakukan MOU dengan perguruan tinggi ke luar negeri gitu, dan kami sudah banyak PKN ke luar negeri dan lain sebagainya. Nah inilah kampus kami. Kampus kami kalau di kampus B ini semuanya catnya sama. Nah, makanya kampus biru. Waktu itu Pak Erlangga datang ke sini, dia agak minder karena Pak Erlangga ternyata Golkar. Kami tidak berpolitik. Kami adalah ternyata nuansa biru ini apa? Bukan partai politik, tapi adalah karena kami punya ikon ingin menjadikan UIN ini sebagai pusat kajian budaya Islam lain. Itu tujuannya. Jadi sekali lagi selamat datang di kampus kami ini. Ya ada Ibu Malang, silakan dinikmati megahnya kampus kami. Kalau Pak Menteri waktu itu Pak Roban Maskur ini Roban, dia bilang Pak Gub, ini kampus terbaik dari segi apa? Master plan. Ya karena kalau dilihat dari atas itu betul gitu, karena kami sudah dilingkari oleh kanal. Nah kami punya, dan satu-satunya Pak Gub perguruan tinggi di Sumatera yang punya IPA. Jadi kami ini jangan khawatir gitu, kalau ada di pencemaran udara yang kanal itu semua airnya ya begitu cuci muka di sana gitu ya, atau cuci tangan itu tidak akan melepuh sampai kemana-mana gitu. Karena dia sudah disalin. Nah inilah kira-kira yang ingin saya sampaikan. Ya tentu ucapan selamat datang dan permohon maaf Pak Gub, bukan berarti ini Bu Rektor tidak mau hadir dari Pak Roban, tapi beliau memang baru pulang dan memang beliau dalam 3 bulan terakhir ini bolak-balik diajak Pak Roban waktu itu kemana Pak? Yang tempat sepak bola terkenal itu Pak, kan Barcelona ya? Ya ke Barcelona, dari Barcelona kemarin ke Brunei Darussalam, dari Brunei Darussalam ke Malaysia, artinya betul-betul gila gitu. Jadi kami ucapkan selamat datang, dan ya kalaupun ada kekurangan di sana sini kami menyampaikan permohonan maaf. Malah besok jangan lupa besok itu siapkan kapal selam. Dan alhamdulillah selama Bapak di sini akan kita layani dengan kapal selam ya. Sudah itu akan kita kawal dengan roket. Ya. Dengan roket. Jadi aman. Pokoknya kalau sudah masuk di Palembang itu sudah aman. Sudah aman lah itu. Dan pada waktunya nanti kami mohon Pak Gubernur dan Pak Kasubdit Tenaga Kerjaan untuk memberikan pengarahan, dan mungkin sampai besok ya dalam hal memberikan ini, karena kita yakin bahwa yang namanya perpustakaan itu adalah jantungnya perguruan tinggi kan. Kalau jantungnya meledak itu stroke. Makanya kami betul-betul konsen Bu, salah satu perguruan tinggi yang sangat konsen. Kenapa kami akreditasinya A? Karena sangat
konsentrasi banget untuk itu. Jadi sekali lagi selamat datang, permohonan kepada ini semua. Mudah-mudahan besok bisa ketemulah dengan korektor saya. Karena korektor saya itu hampir sama dengan ketua asosiasi ini. Cantik banget. Cantik banget. Iya. Mungkin itu barangkali sekali lagi Pak ini kami ucapkan terima kasih semua pihak yang telah hadir dan dukungan semua pihak. Nikmati Palembang dan mari kita apa tadi yang SS tadi yang disebutkan itu ya, jadi dan bila perlu nanti kita akan ya saya sudah mengajak Umala itu bila perlu pertemuan se-ASEAN karena kemarin kan PKM sudah se-ASEAN juga di Jambi. Mana yang dari Jambi? Oh kadang lagi kecapean. Oh itu ada ya. Oh, ya. Jambi lagi kecapean dan melaksanakan PKM dan juara umum ya. Mungkin itu barangkali yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini dan sekali lagi permohonan maaf dari Ibu Rektor dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selaku Kasubdit Federasi Agama Republik Indonesia untuk memberikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Alala tanalul ilma illa bistatin sa'umbika amajmu nihati bayani yukain wa khirsin wastibari wa kulwatin wa insadu stadin wa kulli zaman. Sebetulnya kalau acaranya gara denger itu ya sambutannya sebentar, makannya yang banyak. Yang saya hormati dan kita banggakan Bapak Haji Dharma Budi SHSTMT selaku Asisten 2 Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan. Dan saya kira ini teman-teman dari APTIS Indonesia harus merasa tersanjung, bersyukur karena pejabat penting di Sumatera Selatan hadir semua. Yang waktu itu disebut penting Pak Dharma, juga ada Pak Dr. Andes Sutopo MSI, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Menghadirkan kepala dinas itu berat loh. Tapi hari ini dan malam hari ini hadir, ini pertanda bahwa pejabat-pejabat di Sumatera Selatan ini mempunyai kepedulian yang sangat terhadap perpustakaan. Dan Ibu Fitriana MSI yang juga hadir, Kepala Perpustakaan di Provinsi Sumatera Selatan, yang heboh yang hari ini sudah saya lihat ada 2 orang. Satu Kepala Biro Pak Jumari dulu di apa? Dari Lampung ke Palembang. Kemudian Bu Ketua APTIS Indonesia Bu Labibasya, dan saya senang karena pertemuan di Madura terakhir belum doktor ya. Hari ini sudah doktor ya. Jadi kalau ditanya semasa APTIS dipimpin oleh Bu Labibah apa kemajuannya, dia menjadi doktor. Jadi Pak Asisten ini Bu Labibah ini semangat begitu. Kemudian Ibu Kepala Perpustakaan Ibu Nirmala, mana dari awal? Nirmala atau Nirmala? Nirmala. Cik Mala. Juga ketua panitia, teman-teman saya, sahabat-sahabat saya, bapak-bapak, ibu-ibu dari perpustakaan atau pustakawan seluruh Indonesia yang tadi Bu Labibah menyebut provinsinya. Tapi malam ini beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Kenapa kita tahu Kerajaan Demak dan rajanya dijadikan nama sebuah kampus di sini. Kemudian kita, padahal kerajaannya sekarang sudah ada, tidak ada jejak-jejak satupun bata, Pak. Tidak ada.
Tetapi kita tahu bahwa ada kerajaan Demak yang berada di Demak, kerajaan Islam itu dipimpin oleh Raden Fatah. Itu kenapa? Karena ada tinggalan yang disebut dengan apa? Bacaan, wacana, kemudian terkumpul di sebuah tempat namanya perpustakaan. Suatu hari kita dipamerkan yang namanya kecantikan ternyata beda-beda. Dulu katanya semakin gemuk perempuan itu semakin cantik. Jadi kalau teman-teman yang agak subur itu jangan merasa minder, karena di zamannya yang disebut cantik adalah yang entah abad keberapa. Tapi kemudian kecantikan itu dipoles lagi, semakin langsing semakin cantik. Kita tahu bahwa itu cantik, itu kurang cantik, lagi-lagi dari wacana yang kita baca, yang kita lihat dan sebagainya, juga dari perpustakaan. Bapak Ibu kenal namanya perpustakaan Al-Qarawiyyin yang ada di Maroko, di kota Fez. Saya pernah ke sana. Itu adalah perpustakaan paling hebat pertama di dalam Islam, itu Al-Qarawiyyin. Baru kemudian perpustakaan Baitul Hikmah yang didirikan oleh raja namanya Harun al-Rasyid. Sampai ke Raden Fatah itu jauh sekali. Tapi itu juga bacaan itu, melihat perpustakaan itu juga karena membaca. Berarti Bapak Ibu semuanya ini orang yang paling terhormat di muka bumi ini adalah pustakawan seperti Bapak Ibu. Jadi kenapa saya datang Pak Bu Nobila, Pak Karo, itu bukan apa-apa, saya itu lelah sekali Pak. Minggu lalu di Bali saya sidang guru besar untuk tim kecil, menghasilkan beberapa profesor. Kemudian diikuti ada rapat namanya Koordinasi Perguruan Tinggi Penyelenggara PKDP, Peningkatan Kompetensi Dosen Pemula. Ini sedang berlangsung, belum ditutup. Tadi saya nunggu ini sejak malam. Sedang berlangsung koordinasi perguruan tinggi pelaksana beasiswa Indonesia Bangkit Kementerian Agama. Jadi jelas-jelas begini itu ketua PMU BIB Pak. Yang duitnya 950 miliar, hampir 1 triliun untuk memberi beasiswa kepada keluarga besar Kementerian Agama. Saya tinggal hari ini sampai besok sudah disambut lagi forum namanya TOT PKDP. Nanti tanggal 5 saya justru mendampingi Pak Dirjen pengumuman guru besar di GM Madura. Saya lelah Pak, tidur saya paling 3 jam 4 jam. Karena bagaimana mau tidur, ditelepon orang, Pak bagaimana nasib profesor saya, bagaimana apakah karya ilmiah saya bisa dijadikan syarat khusus. Tanyanya ke saya, sudah saya sampaikan, cukup Pak Mustaqim, harus ketemu Pak Kasudin. Ini kan pola pikir lama. Nah, tahu bahwa itu pola pikir lama, pola pikir baru, cara kerja cepat, cara kerja tidak. Lagi-lagi kita bisa membandingkan berabad-abad yang lalu karena kita membaca, dan itu jasa panjenengan semua. Maka saya memberikan apresiasi atas nama direktorat kepada Bu Labibah dan kawan-kawan wa ala alihi wa ashabi. Oh ya, saya lupa dengan Mbak Evi Tamala. Mbak Evi Wilayat ini Kasubag Kasubag saya yang menangani tentang teknik, termasuk orang mau mutasi lewatnya Mbak Evi. Saya ingin agenda Profesor Evi. Profesor Evi. Ya, Kepala Perpustakaan UIN Surabaya. Wah, luar biasa. Evi kok banyak banget nama Evi. Evi Muafiyah itu rektor IAIN Ponorogo. Ini Evi siapa? Oh, luar biasa. UIN mana? UIN Surabaya. Surabaya. Ini Evi yang saya bawa tadi. Evi Tamala yang sudah mulai mau pensiun. Jadi nanti pada saat kita bermusyawarah semuanya ini, tolong
dengan lahirnya Permenpan RB 1 2023 ini akan mengandung banyak konsekuensi, mendatangkan banyak konsekuensi, tidak hanya pustakawan, teknik yang lain juga di kalangan dosen juga sama. Gunakan Rakernas ini untuk gagasan-gagasan panjenengan untuk memperkuat sumber daya manusia perpustakaan yang besok akan dilakukan, kira-kira untuk melahirkan seperti Pak siapa? Ya. Ini membutuhkan berapa tahun, membutuhkan apa saja, tahapan apa saja, sampai rumuskan. Yakinlah bahwa saya dan Mbak Evi akan mengawal sejauh yang kita bisa. Tapi saya dan Mbak Evi tidak bisa berbuat apa-apa kalau asupannya oleh teman-teman itu nggak komplit. Harus komplit landasannya, narasinya, kemudian konsepnya, lalu kemudian kita kembangkan dan kita usulkan kepada Menpan RB. Kalau saya guyon terus kapan makannya? Baik, karena saya juga bingung sebagai apa, marilah saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pada kesempatan ini diwakili oleh Bapak Haji Darmabudi SHSD MT selaku asisten 2 sekaligus membuka acara rapat jajaran nasional Asosiasi Perpustakaan Perguruan Tinggi Islam. Saya melaksanakan tugas ibu ketua tadi, mungkin tidak bisa bantu saya mewakili. Termasuk saya tadi pakai mewakili. Biasanya orang Melayu pakai dulu. Mohon nanti disambut dengan cakep. Cakep. Anak gadis berwajah rupawan, rambutnya panjang, ikal bergelombang. Selamat datang peserta Rakernas. Semoga senang selama di Palembang. Bobo. Ini makanan kita, Bu. Makan tempoyak buat durian. Banyak dijual di Sukamaju. Mari tingkatkan layanan perpustakaan agar masyarakat cerdas dan maju. Pertama saya menyampaikan salam hormat dan permohonan maaf dari Bapak Gubernur. Sebenarnya beliau hadir langsung di sini, tapi hari ini beliau ada beberapa kegiatan mengalami kecapean. Jadi untuk itu beliau menugaskan saya untuk hadir di sini untuk menyampaikan ada sambutan dari Bapak Gubernur Sumatera Selatan. Yang kedua, kami atas nama pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta Rakernas yang berasal dari luar Sumatera. Kami mudah-mudahan dapat memberikan yang terbaik, kesan yang terbaik. Bapak sampaikan tadi dilayani dengan kapal selam dan roket. Jadi mudah-mudahan ini memberikan kesan bagi Bapak Ibu yang telah hadir di Sumatera Selatan. Banyak destinasi wisata yang dapat dikunjungi, kemudian juga titik-titik kuliner sudah banyak di Palembang ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu kenal dan berkesan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Dr. Winter dan Pak Palembang yang kali ini diwakilkan kepada Pak Niro, Pak Kakak, Pak Jumali Swadi. Yang kami hormati Ketua Aktis Ibu Dr. Nabibah Zain Emlis, selamat datang Bu, beserta seluruh jajaran Aktis
Yang kami hormati yang mewakili Kemenag, Bapak Kasubdit Ketenagakerjaan Kemenag Republik Indonesia, Bapak Arfman Basori MAG. Yang kami hormati hadir di sini Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi Sulawesi Selatan, Ibu Fitriana SOS MSc, dan yang mewakili Kepala Dinas Pendidikan Bapak Sawarudin. Kami informasikan Bapak Ibu sekalian, di Provinsi Sulawesi Selatan ini Dinas Perpustakaan dan Dinas Arsipnya berbeda. Ada 2 OPD. Ibu Menteri ini adalah Kepala Dinas Perpustakaan dan ada Dinas Kearsipan. Kebetulan saya sendiri adalah arsip arsali utama. Sebetulnya untuk bidang ini asisten 3, tapi kebetulan mungkin karena arsip utama saya yang diwakilkan oleh Pak Gubernur. Ada 2 arsip utama kita di Sumatera Selatan. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta Kernas, narasumber dan tamu undangan yang kami muliakan. Pertama, bersyukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT. Kami berharap rahmat dan karunia-Nya kita hadir pada malam ini dalam rangka tak lupa salawat dan salam juga kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, perpustakaan dan tenaga teknis perpustakaan merupakan agen perubahan dan motor penggerak yang menghidupkan dan membangun budaya literasi masyarakat. Literasi untuk kesejahteraan merupakan jargon yang didengungkan kepada masyarakat agar masyarakat menggunakan informasi yang tersedia di perpustakaan untuk meningkatkan kualitas hidupnya, bahkan menjadi literasi sebagai gaya hidup atau literasi lifestyle. Pembangunan literasi masyarakat diukur dengan IPLM atau Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat. Pada tahun 2022 lalu nilai IPLM sebesar 74,35 dan nilai TGM atau tingkat kegemaran masyarakat Sumatera Selatan mencapai 61,52. Sebagai agen perubahan pustakawan harus meningkatkan kompetensi agar dapat membangun masyarakat berpengetahuan dan dapat melaksanakan tugas transfer of knowledge pada masyarakat. Tema Rakernas Aktif kali ini adalah transformasi perpustakaan dan pustakawan perguruan tinggi di era digital. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mendukung pelaksanaan kegiatan ini karena sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan pasal 7 poin G yang menyatakan bahwa pemerintah berkewajiban membina dan mengembangkan kompetensi profesionalitas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan sehingga pustakawan dapat menjalankan kewajibannya menyediakan layanan prima yang berkualitas. Pustakawan bertugas menciptakan suasana perpustakaan yang kondusif. Pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan harus kritis dan peduli akan kebutuhan pemustaka seperti ruangan yang nyaman, bersih, asri dan tenang bagi pemustaka pada saat memanfaatkan layanan perpustakaan. Pustakawan harus tampil menarik, ramah kepada pemustaka dan memiliki kreativitas yang dapat menciptakan inovasi layanan perpustakaan sesuai dengan kebutuhan pemustaka. Kewajiban ini harus didukung oleh pihak penyelenggara perpustakaan dengan menyediakan sarana, prasarana dan fasilitas pendukung lainnya. Mengakhiri sambutan ini, saya atas nama pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berharap agar Rakernas dan seminar Aktif ini berlangsung dengan baik tanpa kendala apapun
dan menghasilkan keputusan bermanfaat bagi perkembangan perpustakaan serta meningkatkan kompetensi pustakawan di era digital saat ini. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, memberkati kita semua dan menjadikan masyarakat menjadi masyarakat yang cerdas, sejahtera, dan terdepan serta berbudaya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim serta mohon ridho kepada Allah SWT serta seluruh yang hadir, maka seminar Asosiasi Perpustakaan Perguruan Tinggi Islam tahun 2023 secara resmi dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana ayam lagi tambah, mana ada